Kita lanjutkan ya sekarang soal nomor 18 dari buku paket halaman 113. Gunung Semeru adalah salah satu gunung berapi yang dapat melontarkan batu pijar ketika meletus. Misalkan sebongkah batu besar terlontar dari kawah gunung tersebut dengan kecepatan 25 meter per sekon dan dengan sudut 60 derajat di atas garis horizontal ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Jadi lintasan batu pijar itu berbentuk parabola ya. Nah, dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan dengan menganggap bahwa kawah gunung tersebut sebagai titik 0,0, jadi ini adalah pusat koordinatnya, gitu ya. Lintasan batu tersebut dapat dimodelkan sebagai fungsi berikut. Nah, ini Y sama dengan akar 3X dikurangi 4 per 125 X kuadrat, ya. Dengan X adalah jarak horizontal yang telah ditempuh oleh batu tersebut, berarti itu adalah jarak mendatar, sedangkan Y adalah ketinggiannya relatif terhadap kawah gunung. Nah, ini hati-hati ya. Berarti nanti ketika batu itu terletak di atas kawah ya, di atas kawah gunung berarti ketinggiannya positif. Tetapi ketika batu ya, contohnya di sini, dia berada di bawah kawah gunung. Nah, maka tandanya adalah negatif ya. Karena di soal dikatakan bahwa Y itu menyatakan ketinggian relatif terhadap kawah gunung. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang A, tentukan ketinggian batu tersebut relatif terhadap kawah gunung ketika X sama dengan 25 meter ya. Berarti tugas kita di sini adalah menghitung nilainya Y ketika X sama dengan 25 meter. Nah, langsung aja kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan X-nya 25 meter. Oke, berarti Y itu sama dengan akar 3 kali 25 dikurangi 4 per 125 kali 25 kuadrat. 25 kuadrat itu ya 25 kali 25 ya. Ini sepertinya nanti hasil akhirnya tidak bulat ya. Oke, nggak apa-apa. 25 dengan 125 bisa kita coret. 25-nya menjadi 1, lah 125-nya ya setelah dibagi 25 ini akan sama dengan 5. Kemudian 5 dengan 25 bisa dicoret ya. 5-nya menjadi 1, 25-nya menjadi 5. Nah, sudah ini aja ya, yang lain sudah tidak bisa disederhanakan. Berarti kita dapatkan Y itu sama dengan akar 3 kali 25, ini langsung kita balik aja ya, 25 akar 3. Kemudian dikurangi berapa ini? 4 kali 5 ya, dikurangi 20. Nah, ini jawabannya. Satuannya dalam meter. Jadi ketinggian batu relatif terhadap kawah gunung ketika jarak mendatarnya 25 meter itu adalah 25 akar 3 dikurangi 20 meter ya. Oke, kita lanjutkan soal yang B. Batu tersebut membentur tanah ya ketika batu itu terletak 20 meter di bawah tanah. Nah, ini gambarnya. Jadi ini 20 meter di bawah tanah, di bawah kawah ya. Nah, berarti di sini tandanya nanti negatif, ya kan? Pertanyaannya adalah tentukan jarak horizontal batu tersebut dari kawah ketika sampai di tanah. Nih, ya. Berarti tugas kita di sini adalah menghitung X, ya, kebalikan dari soal A. Kalau soal A, X-nya diketahui, tugas kita menghitung Y. Nah, sekarang Y-nya diketahui, ya, Dek ya. Ini saya tuliskan dulu di sini, Y itu minus 20 meter, ya, karena terletak di bawah kawah. Nah, Y-nya diketahui, tugas kita di sini adalah menghitung nilainya X itu berapa, ya. Oke, berarti Y-nya langsung kita ganti dengan minus 20, ya. Ini akan sama dengan akar 3X dikurangi 4 per 125X kuadrat, ya. Selanjutnya ruas kiri ini seluruhnya kita pindah ke ruas kanan ya, seluruhnya kita pindah ke kiri. Maka tandanya yang semula plus jadi minus, yang semula minus jadi plus. Ya, Dek ya. Berarti kita akan dapatkan 4 per 125X kuadrat dikurangi akar 3X dikurangi 20 ya sama dengan 0. Nah, sekarang kita ketemu dengan sebuah persamaan kuadrat. Ya kan? Ingat tujuan kita di sini adalah menentukan X. Berarti kalau kita menentukan X sama saja dengan kita memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Ya kan?
Nah, untuk memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat atau lebih tepatnya mencari akar-akar bagi sebuah persamaan kuadrat, ya Dek ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ABC. Berhubung di sini persamaan kuadratnya itu nilai A, B, dan C-nya itu lumayan kompleks ini ya. Ini 4/125, kemudian di sini akar 3. Nah, ini kan bukan bilangan bulat ya. Kita akan kesulitan kalau dengan menggunakan cara faktorisasi biasa ya. Maka kita bisa gunakan rumus ABC. Masih ingat ya rumus ABC ya? Jadi X1 titik 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, semua persamaan kuadrat itu pasti bisa kita cari penyelesaiannya ya dengan menggunakan rumus ABC seperti ini. Oke, ini saya bersihkan dulu ya. Sambil saya tuliskan lagi persamaan kuadrat yang tadi sudah kita temukan ya. Jadi tadi kan 4 per berapa? Nah ini 4/125 X kuadrat min akar 3 X min 20 sama dengan 0. Nah saya tuliskan lagi di sini ya. 4 per 125 X kuadrat minus akar 3X minus 20 sama dengan 0 ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 4/125, lalu B-nya itu minus akar 3, C-nya itu adalah minus 20. Ya deh ya. Sehingga X1.2 ya rumusnya tadi kan min B ini ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah ini langsung aja nih kita masukkan supaya cepat ya. Kalau min B berarti kan minus negatif akar 3. Jadinya plus akar 3 kan gitu ya. Lalu plus minus akar B kuadrat ya. Minus akar 3 dikuadratkan berarti minusnya hilang, akarnya juga hilang. Nah, tinggal 3-nya saja. Ya kan? Berarti B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dikurangi 4 dikalikan A, A-nya 4 per 125, kemudian C-nya itu negatif 20 gitu ya. Kemudian ini kita bagi dengan 2 kali A ya, 2 kali 4 per 125 ya. Selanjutnya X1.2 itu sama dengan akar 3 plus minus. Nah ini minus ketemu minus ya kan. Ini kan min 4 kali min 20 berarti plus 80. 80 kali 4 itu 320. Nah ini kita pakai kalkulator aja ya. Jadi 320 dibagi 125 ya. 30 dibagi 125. 3 dikurangi 320 per 125 ya, itu sama dengan 5,56. Nah ini berarti ini plus minus akar 5,56 ya. Kemudian ini 2 kali 4 itu 8 ya kan, 8 per 125 berarti langsung saja ini kita balik gitu ya. Jadi ini saya geser sedikit ke kiri ya tanda sama dengannya. Nah ini sama dengan 125 per 8. Nah dikalikan akar 3 plus minus akar 5,56 ya. Jadi kan ini per, kemudian di sini bentuk pecahan. Nah kalau per bentuk pecahan berarti kan pernya ini kita bisa ubah menjadi kali, kemudian bentuk pecahan di sini kita balik kan gitu ya kan. Ini matematika SD nih. 2 kali 4 itu 8. 8 per 125 dibalik jadinya ya 125 per 8 kali ini gitu ya. Nah ini itu adalah akar 3 plus minus akar 5,56. Sehingga di sini kita punya dua penyelesaian ya kan. X1 itu sama dengan 125 per 8 kali akar 3 plus ya akar 5,56, dan X2 ya dek ya itu sama dengan 125 per 8 kali akar 3 minus akar 5,56. Nah untuk X2 ini tidak memenuhi ya dek ya. Kenapa tidak memenuhi? Nah coba perhatikan ya, ini TM tidak memenuhi.
Karena akar 3 itu kan lebih kecil dibandingkan dengan akar 5,56. Ya kan? Apa artinya? Kecil dikurangi besar. Ya, artinya nanti X2 itu pasti bertanda negatif. Ya kan? Karena kecil dikurangi besar. Ini negatif kali positif 125/8 hasilnya ya tetap bilangan negatif. Nah, padahal kalau dari gambar ya Dek ya, nilainya X ya itu tidak mungkin berharga negatif. Karena posisi X itu terletak di sebelah kanan pusat koordinat ya. X akan negatif itu ketika berada di sebelah kiri pusat koordinat ya. Jadi sekali lagi tidak memenuhi karena X itu keseluruhannya terletak di sebelah kanan pusat koordinat. Jadi pasti positif ya. Lain ceritanya dengan Y, ya kan? Y itu bisa di atas kawah atau di bawah kawah. Nah, kalau di atas kawah misalkan di sini ya. Nanti Y-nya itu ya positif. Tapi kalau ketika berada di bawah kawah, nah ini contohnya ya. Ini nanti harganya pasti negatif ya. Jadi minus 20 meter yang tadi itu yang sudah kita bahas ya. Jadi X2 nya tidak memenuhi. Nah, maka penyelesaiannya itu adalah yang ini. Yang X1 ini ya. Ini kalau kita hitung akar 3 ditambah akar 5,56 ya. Coba ini saya hitung akar 3 plus akar 5,56 kemudian dikali 125 dibagi 8 ya. Nah, ini hasilnya adalah 63,9 sekian. Jadi 63,9 sekian meter. Ini jawabannya ya. Jadi nanti kalau diukur dari sini ya ke sini, ini kan jarak mendatar. Nah, ini kalau diukur jaraknya adalah 63,9 meter gitu ya. Paham ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 18. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.